Kita lagi ada di EICMA Milan, Italia. Di sini bakal banyak banget model-model yang di-launching di sini. Kayak apa? Ayo kita ikut. Ya, kali ini di EICMA kita sedang menunggu launching model-model barunya Honda yang bakal dijual sebagai line up tahun depan. Ada apa saja dan bagaimana bentuknya? Kita tunggu saja. Ini adalah line up new model Honda buat tahun depan, tapi bukan di Indonesia ya. Ini masih di wilayah di Italia. Kita lihat hektik juga sebetulnya, nggak beda jauh kayak di Indonesia ya. Habis launching pada masuk ke atas panggung buat lihat ada CB. Oke. 500 ada NX Gope nih, ini asik banget kalau jadi masuk ke Indonesia. Bisa ngelawan CF Moto 450 atau yang nanti mau masuk katanya Kawasaki KLE Gope. Ini ada juga Honda ONET 7500 yang udah pakai e-clutch CB Gope ya. Ini ada yang ONET 7,5 juga udah pakai e-clutch. Nah ini Transalp juga udah pakai e-clutch. Kalau teman-teman inget, e-clutch itu tadinya ada di awalnya masuk Indonesia itu yang CB 650-nya. Itu koplingnya ya nggak jauh beda kayak bebek. Nah ini EV-nya, gokil sih ini EV, naked bike. Oke. Wah, padat banget. Nah, ini dia. Ini Honda SH yang dulu sempat dijual di Indonesia, tapi udah nggak dijual ya. Dulu masuk lewat Vietnam. Ini model laku banget di Italia, di Spanyol, di kawasan-kawasan Eropa ya. Ya, ini penuh banget cuy. Oke. Nah, ini dia. Ini CBG GT ya, CB 100 GT. Ini model Toyota Adventure. Kita lihat tangkinya gede banget, ininya juga gede. Speedonya. Yang ini belum e-clutch, ini masih kopling manual biasa, tapi ya udah canggih ya, udah pakai assist and slipper clutch. Kita pindah dulu ke itu ada yang konsep, tapi ini juga asik nih. Ini CB 100F yang modelnya klasik, tapi kita agak susah, padat banget soalnya. Kita lihat dia punya lampu bulat, tangkinya lekukan tangkinya ngingetin kita sama model GL ya, GL Max, GL Pro gitu. Walau size-nya jauh lebih gede dan tutupnya juga beda. Lihat nih ya, ini yang konsep mesinnya V3 900 cc, tapi katanya performanya bisa sampai sama kayak 1200. Tapi ini bintangnya kali ini. Ini bintangnya. EV Honda NW7 alias NW7. Lihat depannya yang GT. Ketemunya sih sama Ducati Multistrada ya mesti ya. Ini Honda SH. Oke. Thanks. Honda SH ini jadi yang paling kecil di line up Honda Europe tahun depan. CC-nya cuma 125.
125 mungkin basicnya sama kayak di Indonesia yang Vario 125 ya, ESP. Tapi untuk CVT sama box feel kayak beda. Ini udah yang full opsional ya, udah dapet box, windshield, dapat knuckle guard, handguard. Ini asik banget nih. Ini emang kalau di Europe tuh biasa ya pakai yang gini ya. Tapi kalau di Indonesia nggak umum. Nah ini kita balik lagi nih ke yang tipe GT tadi, masih penuh. Ini dia mesinnya basisnya CB sama kayak sebelahnya tuh, CB Schenck juga, CB 1000, 4 silinder, 4 silinder inline. Ini udah full opsional juga, pakai lever guard, pakai side box. Dia walaupun basicnya sama, tapi styling sama detail settingan CB 100F dan CB 100 GT ini beda jauh ya. Entah itu suspensinya, entah itu detail-detail lainnya itu beda. Cuma emang yang paling bikin, salah satu yang paling bikin pengen nih, Honda V3R 900 ya, V3R 900 ini masih konsep, masih selubung kamuflasenya masih banyak. Ya tuh mesinnya unik banget. Yang di depan silinder 2, yang di belakang 1. Jadi kayak V3 ya, bukan biasanya kan inline kayak mesin CP9-nya Yamaha atau Triumph 675 gitu kan. Ini enggak, ini pakainya V. Makanya digadang-gadang walaupun cc-nya cuma nanggung gitu ya 900, tapi tenaganya bisa lebih gede, bahkan sama kayak 1200 cc ya, 1200 cc. Gokil ya. Dan ini adalah unit konsepnya Honda V3 900R. Nah itu, ini mesinnya V, bisa dilihat ya, mesinnya V 3 silinder, depan 2, belakang 1. Tapi ini masih konsep ya, belum dijual. Salah satunya tuh dia pakai single side swing arm, jadi yang belakangnya cuma, yang sebelah kanan nggak ada. Udah gitu dia knalpotnya pakai 3 lubang sesuai dengan jumlah silinder ya. Cakep sih. Model yang satu ini juga nggak kalah asik. NX 500. cc-nya cuma gope. Ini dia pengganti CB 500X ya. Dia twin cylinder tapi udah pakai A-clutch. Jadi lebih gampang ya, nggak usah tekan kopling pas pindah gigi. Lampunya tingkat gini, model tumpuk. Udah pakai fog lamp. Yang ini sepupunya, tipe nakednya, CB Gope. Kalau lihat dimensinya sih
Ini nggak gede-gede banget ya. Masih cocok lah buat di Indonesia nih. Setahu gua dulu sempet dimasukin yang edisi CB GoPay-nya. Nah, tapi yang masuk Indonesia ini, salah satunya ini Transalp 750 yang udah masuk e-clutch juga. Sama ini. Yang ini belum, yang ini enggak. Tapi tampangnya gagah ya, 7,5. Kalau masuk ke Indonesia ketemunya Z900 kejauhan sih, tapi mungkin bisa ya. EV ini dahsyat banget emang. Kalau dilihat spesifikasinya tuh Honda WN7 ini lumayan juga loh. Dia itu punya tenaga di angka 50 kW yang ekuivalen sama Moge 600 cc katanya. Gede loh itu tenaganya. Kalau di Indonesia Honda XQLB-nya pakai Scoopy, kalau di sini pakai Moge. Lanjut lagi. Ini ada sesi foto buat yang pengen sensasinya knee down. Habis itu ini ada divisi balapnya Honda. Bisa dilihat tuh. Ada kaos, ada topi segala macam. Kita coba lagi jalan ke depan. Oke, ini unit-unit balapnya Honda, motor balapnya kita lihat nih. Ada tim LCR Honda. Oh, ini ada nama-namanya juga. Ini ada Fernandez di ini balap Moto3. WSBK juga ada. Wah, ini epic banget nih. Ini masih ada. Kita lihat bocel-bocelnya ini nggak mulus ya. Jadi nanda ini gimana balapan itu bikin bocel-bocel. Oh, Isle of Man. Itu sih bukan cuma bikin bocel, tapi juga bikin ciloko. Oh, ini balap ketahanan nih. EWC. Ya, kita coba tengok lagi ke depan, ke dalam. Ya. Ini tadi yang unit-unit yang habis di launching juga ada. Kita coba masing-masing ya. Ini juga yang tadi di launching nih, CB1000 GT. Kita mau lihat-lihat apa aja sih yang dijual di booth Honda di EICMA. Ada kaos-kaos, jaket-jaket tim. Jadi pengen lihat. Habis ke booth Honda, kita keliling lagi. Lihat ada apa aja nih. Kayaknya ada zone test di sini. Zone test tuh udah masuk Indonesia tapi masih matic-nya aja. Ini nih ada moge-mogenya. Ya, bisa kita lihat ya.
Apalagi ya? Oh, ini naked bike-nya Zontes. Nah, ini ada Beta. Ini EV juga nih. Ya, dulu masuk Indonesia kalau nggak salah. Tapi udah nggak. Wah, ini ada punya tim balap siapa nih? Via Agusta. Polini, Van. Di sini tuh dual Puepos tuh laku banget ya. Banyak banget model-model. Nah, Polini. Nih dan sih, nih pecinta Vespa klasik. Pasti kenal nih, Polini. Dan yap, lo lihat tuh. Bisa kita lihat ya. Ini Vespa PX. Mesinnya Vespa PX. Ini Honda SH ESP. Basic mesinnya sih nggak jauh beda kayaknya sama. Oh, ini yang 3,5 nih. Salah. Ini bukan yang Pego. 3,5. Ayo kita jalan lagi. Jalan lagi kita. Ini kita di booth-nya Liqui-Moly ya. Liqui-Moly itu oli. Ini punya tim balapnya. Ini ada lagi booth-nya WRS ya. Ini dia jualan windshield. Kita lihat windshield-nya banyak. Buat Ducati. Oh, dia juga yang bikin windshield buat tunggangannya Desmode Sedici-nya Marc Marquez. Kita ke booth Italjet. Ini ada unit yang habis launching ya. Klasik banget bentuknya. Cakep. Tapi cc-nya juga gede nih. Wah, ini 459 Twin. Bisa dibayangin. Matic 459 cc Twin. Canggih betul. Lihat deh nih. Sok belakangnya aneh banget cuy. Di tengah, ya Italjet sih kita udah paham lah ya. Out of the box semuanya. Suspensi depannya begitu. Tangkinya emang bentuknya klasik gitu. Tapi apa ya, tampilannya tuh kayak unik banget. Beda sama yang klasik biasanya. Oke, kita jalan lagi. Di depan masih ada Ducati. Gede ya teman-teman ya. Ya kita lewatin Ducati dulu, tapi lewat dulu. Belum kita shoot. Kita pengen lihat STM itu apa sih? Oh, komponen. Clutch, kopling. Jadi buat balap kebanyakan ya. Jadi STM clutch, bukan SMK clutch atau semacamnya. Kita ke Ducati. Ini ada tampangnya sih kayak Gigi di Igna, tapi bukan ya. Ini yang katanya tahun depan ikut MXGP.
Nah, bintangnya ini ya, Desmo Sedici. Kita kelilingin dulu Desmonya. Nah, ini juga tadi udah dipajang ya di boothnya WRS. Nah, ini dia Panigale V4R. Gitu ya. Tangkinya kagak usah dicat aja udah cakep. Kalau kita punya tangki nggak dicat, isinya dempul doang. Oke, pindah lagi ke Ducati Diavel. Bisa dilihat nih, knalpotnya aja ada ototnya. Mesinnya apa lagi? Sadis pokoknya. Ya, ini kayak wajib disambangi nih. Bootnya, helm kesukaan kita semua. Alay. Dia punya helm apik. What is that? This Huh? the brochure with all the helmet, Okay. all the models. Oh, all the That models. you see here are there. If you want, you can take it. Oh no, thank you. No. Oke. À commander en direct, ça serait Sebetulnya di depan sini ada bootnya Royal Enfield, tapi kita ke SBS dulu. Excuse me, oke. Di sini ada tunggangan balapnya Ducati Altea. Oke, saatnya kita ke boot Royal Enfield. Ini modifikasi buat balap mungkin ya. Nah, ini ada Continental kayaknya. Oh ya, betul, Continental GT Twin. Nah, ini antara sebetulnya ini udah line up yang udah dijual di Indonesia ya. Jadi tapi ada, excuse me, ada yang bikin pangling. Ini dia, Flying Flare. Kalau masih ingat di Indonesia Flying Flare itu masuk di unit yang tipe klasik ya. Buat inspirasi klasik yang apa namanya kecil gitu. Dan ini adalah EV. Lihat, bisa dilihat ya EV ya. Dia bagian situnya tuh kisi-kisinya kayak patung. Nah ini kita tungguin nih, ada body kok pakai LED. Nah ini satu lagi. Oke. Yes. Ya, semacam itulah. Ini dia ada kado, dia sistem komunikasi yang kekinian deh. Ayam. Wah, ini penjelajah di sebelah sini.
Mesin ayam juga dipakai ya di Moto2 ya tahun ini. Nah, kita kemana lagi? Ini kita ketemu juga sama booth-nya Suzuki. Di sini yang dijual cakep-cakep ya. Tuh ada dia Z4SM, Moto. Ada juga Moge. Ini SV7GX. Oke. Kita lanjut lagi. Oh ya, di sini jam 3 nanti ada sesi sama Kevin Swan. Nah ini sebetulnya yang dinanti-nanti masuk ke Indonesia ya. 8 GSX klasik, ganteng gitu. Paling enggak kalau dibikinin edisi 150 atau 250-nya nih asik banget nih. Kita lihat lagi ada Katana dan Hayabusa Plus Edition. Dan ini unik nih. Ini dia pakai ini buat Suzuka, tapi di kelas CN Challenge yang notabene pakai etanol ya. Bensinnya pakai etanol. Jadi Suzuki sudah siap mesinnya, tapi untuk Moge ya. Nggak cuma Moge sob. Hey. Kalian ingat saya? Ya, ini adalah GSX. Tapi lagi-lagi ini bukan 150 teman-teman, walaupun buatan Tambun juga. Tapi ini adalah 125. Kita lihat lagi kesini apa? Suzuki GSX 40 tahun. Pilihannya cakep-cakep. Dan semua udah pakai winglet. Oke, cukup di Suzuki. Kita ke tempat lain. Oh, nggak taunya begitu ke belakang ngelihat yang umum dipakai di Indonesia. Ini, Workman. Ini sang mantan Suzuki Avenis. Dan ini E-Address. Kalau di Indonesia E-Access, tapi E-Access belum masuk ke sini. Ini dia EV ya. Oh iya, ini EV. Ini EV semua. Di Indonesia E-Access belum ada, tapi di sini udah ada. Ini yang E-Access, ini yang biasa, yang malah jadi bahan omongan di IMOS. Lihat. Kalian menghina bentuknya yang India, di sini tetap pakai 10 inci. Apakah yang ini juga? Kita lihat. Yap, sama saja, tetap 10 inci teman-teman. Jadi jangan suka menghina. Mungkin kita yang tidak suka. Oke. Wah, ini EV-nya. Betul. Kita ketemu sama ini dia. M1S. M1S yang akan dibikin di Indonesia. Tapi di sini tampangnya beda banget. Sampai ban-bannya aja putih. Out of the box ini. Oke.
Oh ini yang belum lama ini launching, ada Mbak E. Say hi Mbak. Oke, thank you. Lanjut lagi. Ini unit-unit yang juga ada di Indonesia nih, Callisto. Tapi namanya di sini Jupiter. Ya di Indonesia udah dipakai buat Yamaha ya. Ini kita lewat aja lah. Yang ini iCube. Oke. Ini dijual di Indonesia 29 jutaan. Ini MV Agusta. Kita skip aja ya TVS. Yang penting udah dapat. Tapi MV Agusta ini seni, not just motorcycle. It's an art. Ini klasik. Singanggo yang pakai nenek-nenek dan kakek-kakek ya. Lagi-lagi kenapa? Ya, lagi-lagi ini seni. Jadi, kalau Anda anak muda, mungkin tunggu sampai 30 tahun lagi untuk mendapatkan MV Agusta. Oke. Nih, kita lihat ya. Bukunya aja setebal ini. Jadi IKMA itu gede, sob. Dan ini petanya. Nah, kalau nggak lu apalin petanya, lu cuma mau jalan-jalan keliling-keliling nggak apa-apa. Tapi kalau pengen dapat spesifik, boot spesifik gitu kan, wah itu lu cuma dapet capeknya aja sih kalau nggak liatin peta. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.